kecerdasan artifisial. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang berdoa? Pak Juju. Sebelum belajar mengenal kita berdoa dulu sama dan kejadian doa lima. Oke. Untuk membangkitkan semangat kita, ayo kita nyanyi Garuda Pancasila dulu. Ya, semua bisa kan? Hafal semua? Oke. Ayo kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Garuda komputasional. Ya, lihat ada kata berpikir, ada kata komputer. Tahu nggak komputer? Tahu? Jadi komputasional ini berasal dari kata komputer. Komputer itu apa? Apa komputer? Coba Hasian, apa itu komputer Hasian? Komputer itu apa? Pernah pakai komputer? Pernah? Pernah. Komputer itu apa? Sebuah, ya seperti laptop, sebuah alat ya. Sebuah alat teknologi. Sebuah alat teknologi yang pastinya membantu pekerjaan manusia. Membantu apa Pak? Contoh, membantu membuat dokumen, membantu membuat gambar-gambar animasi, dan lain sebagainya. Atau misalnya kayak warnet. Pernah ke warnet? Pernah? Kan di situ kita main game misalnya kan. Main game apa kalian sering? PS, terus apa lagi? Contoh ada ML, Mobile Legends ya kan? Nah, game-game itu dia kita laksanakan dengan adanya program komputer, ya. Jadi di sini kita belajar tentang berpikir komputasional, artinya berpikir secara komputer. Gimana Pak berpikir secara komputer? Kita lihat. Jadi berpikir komputasional adalah cara memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Ya, kita bisa menggunakan cara ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa komputer. Jadi walaupun tanpa komputer, kita sebenarnya bisa berpikir seperti komputer. Artinya apa? Artinya kita menyelesaikan ini, memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Ya. Jadi kalau kita bisa memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis, artinya kita sudah berpikir seperti komputer. Jadi ada 4 jenis dari berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi ini membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi misalnya kita punya masalah besar, kita selesaikan dengan cara membagi-bagi dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya, masalah yang kita hadapi adalah kita mau menyiapkan bekal makanan. Itu kan masalah besar. Kita harus menyelesaikannya dengan hal kecil terlebih dahulu. Contoh kita bagi, kita harus menyiapkan nasi. Kedua kita menyiapkan apa lagi? Lauk. Setelah itu memasukkan ke kotak bekal. Akhirnya masalah terselesaikan nggak? Selesai. Terpecahkan? Terpecahkan. Itulah kalau dekomposisi. Itu yang pertama. Yang kedua ada pengenalan pola. Kalau pengenalan pola, kita mencari hal-hal yang berulang. Misalnya ada hal-hal yang sudah pernah kita lakukan, kita kenali polanya, baru kita menyelesaikan masalah yang lain. Contoh, misalnya pada saat kita belajar seni,
pasti kita akan membawa pensil warna, pensil cat. Dan biasanya kalian selalu lupa membawa pensil cat, maka itu adalah pola. Jadi yang harus kalian lakukan adalah membuat catatan khusus untuk hari kalian belajar seni. Contoh kita belajar seni hari Selasa, maka kalian hari Selasa harus kalian tulis, hari Selasa aku harus bawa pensil warna. Kalau kayak gitu, kalian buat catatan, masalah selesai? Selesai, karena kalian akan ingat. Oke, itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah menemukan hal penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ini adalah abstraksi, ya. Jadi contohnya apa, Pak? Contohnya menemukan hal penting. Kalian meroster misalnya. Masalahnya adalah aku harus bawa apa ya? Aku harus bawa buku apa ya untuk ke sekolah? Itu kan masalah kan? Maka solusinya adalah kalian bawa buku yang hanya dipelajari di hari itu. Jadi kalian harus meroster. Jadi saat menyiapkan tas, hanya bawa buku sesuai jadwal pelajaran. Itu. Jadi kan yang nggak penting pelajaran, misalnya hari ini ada matematika, IPAS. Berarti yang dibawa bukunya hanya matematika sama IPAS. Pelajaran lain perlu dibawa? Tidak. Itu artinya kalian fokus kepada hal-hal yang penting dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Oke. Sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, yang terakhir ada namanya algoritma. Algoritma ini memecahkan masalah yang besar, tapi kita selesaikan dengan cara step by step, tahap per tahap, ya. Contoh masalahnya adalah kalian pengen buat mie instan. Itu kan masalah. Gimana ya cara buat mie instan? Maka yang harus kalian lakukan adalah membuat tahapannya apa aja. Ya, jadi kalau di sini cara membuat mie instan, tahapannya yang pertama ada rebus air, yang kedua masukkan mie, yang ketiga tambahkan bumbu, yang keempat aduk dan sajikan. Jadi kalau sudah disajikan berarti masalah selesai. Jadi itulah yang dimaksud dengan berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Makanya contoh kayak misalnya main PS, main ML, main game dan lain sebagainya. Ketika kalian suruh misalnya si objeknya itu maju, maka di game maju nggak? Maju kan? Dia ikut kan? Kalau misalnya kalian maunya mundur nih, dia bakal mundur nggak? Mundur. Berarti semuanya sesuai dengan perintah kita. Kenapa bisa? Karena itu komputer itu ada sistem, ada pikiran yang dia bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia. Ya, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke. Untuk latihan kita coba membentuk kelompok. Jadi Bapak tentukan ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Ini Bapak ada LKPD, ada 2 LKPD. Kalian kerjakan, tapi sebelum dikerjakan tunggu arahan dari Bapak dulu. Coba diperhatikan, ini gimana ya cara mengerjakannya? Coba diperhatikan dulu. Ada 2 ya, ada 2 LKPD yang Bapak berikan. Karena ini LKPD-nya kelompok, kalian bisa bekerja sama. Dengan catatan kalian harus paham dulu itu mengerjakannya bagaimana. Jadi pertama coba lihat di bagian yang coding alfabet. Nampak coding alfabet? Kita mau mencari nama kota. Kita mau mencari nama kota ya. Jadi di dalam yang di sini yang di garis-garis itu ada angka-angka, ya kan? Jadi misalnya di nomor 1 ada angka 2,
1147. Lihat semua. Jadi caranya adalah, lihat, kalau angka 2 huruf apa di dalam kotak? Huruf apa? Huruf B. Lanjut, angka 1. A. Angka 1 lagi. A. Angka 4. Angka 4 lagi. Angka 2. Angka 1. 1 lagi. 4. 7. Oke. Kalian tulis sesuai dengan huruf-huruf yang ada di dalam kotak. Jadi nomor 1 itu bakal nampak dia kotanya apa. Paham? Oke, itu yang untuk nama kota. Lanjut yang nama suku. Kalau yang nama suku ini ada gambar-gambar kan, gambar motif. Kalian cocokkan kalau yang motif pertama itu dia huruf apa? Apa? Ya, B. Berarti kalian langsung tulis di dalam kotak huruf B. Lanjut gambar kedua itu huruf apa? Huruf A. Berarti kalian tulis huruf A. Begitu seterusnya. Paham? Paham. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dulu secara berkelompok dimulai dengan coding nama suku. Dimulai dari suku dulu. Kerjakan sekarang. Fokus ya, konsentrasi. Ada yang mau ditanya? Ada yang belum paham cara mengerjakannya? Oke. Tulis. Ini huruf apa? Lihat gambarnya. Ini motifnya motif yang mana? Ini kan, ini huruf apa? B. Maka tulis B. Jadi kalian harus mengikuti pola. Polanya apa, itulah yang kalian tulis. Oke, bagus. Iya, betul. Yang sudah siap nanti angkat tangan ya. Ini udah siap?
dapat mana? Polanya mana? Nah, jangan sampai salah pola. Emang mirip-mirip polanya, tapi kan berbeda. Lihat ini. Ini huruf C. Lihat polanya, gambarnya. Ini C atau S. Lihat, dia memang dikit-dikit dia bedanya. Lihat di bintangnya. Lebih ke C atau yang S. Ya, terus. Lihat. C atau S. S kan? Nah, kan C. Ganti. Oke, udah siap yang untuk nama suku? Belum? Sudah? Yang sudah siap sini dikumpul. Yang nama suku. Oke, ini udah siap. Rido, nama suku. Mana? Ini, udah siap. Alif, Fatan. Namanya lupa, lupa kalian tulis nama, tulis nama kalian. Tulis dulu apa Rido? Tulis Rido. Sudah. Ini nama sukunya. Siap? Sudah. Sudah? Hanza udah? Belum? Itu lagi belum? Ayo, yang belum cepat. Ya. Tulis nama, jangan lupa. Ya. Nama-nama tulis. Oke, kita nama aja. Oke, sudah. Kanza? Sudah. Oke. Dengar Bapak dulu ya. Kalian sudah mengerjakan LKPD yang untuk coding nama suku. Nah, itu yang Bapak kasih LKPD yang kedua untuk yang coding nama kota, itu jadi PR kalian di rumah. Jadi tugas kalian di rumah itu kalian kerjakan nanti di rumah. Dan itu jadi penilaian individu, ya. Jadi kalian kerjakan masing-masing, bukan kelompok. Paham? Oke. Jadi untuk hari ini itu dulu pelajaran kita untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya berpikir komputasional. Sampai jumpa di minggu selanjutnya di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, ada yang bertanya? Tidak? Sudah paham? Sudah paham ya. Jadi Bapak tanya dulu. Jadi kalau yang tadi mengenai nama suku itu masuk ke bagian dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi,
tahu apa? Ada yang tahu? Kita harus kenal apanya? Kita harus kenal polanya. Berarti itu masuk ke dalam bagian pengenalan pola. Oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ayo Jo, bikin lagi. Oke. Sekian untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.